Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah pada sore ini tema pengajian kita adalah tentang al-a'malu ba'da syahri Ramadan, yakni amalan-amalan yang dianjurkan setelah Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah Ramadan seorang muslim dianjurkan untuk tetap menjaga amal ibadahnya agar senantiasa semangat, agar semangatnya tidak berhenti. Dia mesti untuk menjaga ibadahnya. Para ulama menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita di Ramadan adalah istiqomahnya kita dalam kebaikan setelah itu, yakni setelah Ramadan. Ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan setelah Ramadan. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian setelah itu mengiringnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, baik secara terus-menerus atau boleh secara terpisah-pisah, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Hadis dari Imam Muslim, nomor hadisnya 1164. Kemudian yang kedua, menjaga solat berjamaah di masjid dan juga menjaga solat-solat sunnah. Di Ramadan kita senantiasa rajin untuk solat berjamaah, dan setelahnya kita juga diharapkan untuk menjaga semangat itu, ya. Dan kita juga diharapkan untuk bisa menjaga solat sunnah seperti rawatib, duha, dan tahajud. Banyak keutamanya, di antaranya adalah tentang solat berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fizzi bi 27 darajah." Solat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan sendirian, dengan pahala dengan tingkatan 27 derajat. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, menjaga solat rawatib, baik qabliyahnya maupun ba'diyah. Nabi kita mengatakan, "Ma min abdin muslim yusolli lillahi kulla yaumin sintai asyrah rakaatan tatawuan ghairu faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim yang solat lillahi ta'ala setiap hari sebanyak 12 rakaat selain solat wajib, ya. Jika dia menjaga solat sunnah ini sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis dari Imam Muslim. Kemudian menjaga solat duha. Disebutkan bahwasanya Nabi kita bersabda bahwasanya setiap tulang sendi kita membutuhkan sedekah, dan itu semuanya bisa tercukupi dengan rakaatani yarkauhuma minad duha, oleh 2 rakaat yang kita laksanakan pada salat duha, ya. Hikmahnya adalah salat duha ini, pertama, sedekah bagi seluruh anggota tubuh. Yang kedua, salat duha dapat membuka pintu-pintu rezeki, dan dia menjadi tanda syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, menjaga solat tahajud.
Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kata Allah, dan pada sebagian malam hendaknya kalian melaksanakan tahajud sebagai ibadat tambahan bagi kalian. Semoga Allah mengangkat kalian ke kedudukan yang terpuji. Al-Isra ayat 79. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang ketiga adalah hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah, firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan dia adalah mukjizat, dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas. Di Ramadan kita bisa membaca Quran mungkin sehari 1 juz. Maka setelahnya diharapkan kita juga bisa membiasakan ibadah itu, mungkin dengan cara membaca 1 halaman setiap hari atau 1 juz setiap minggu. Imam Ghazali mengatakan, Anal Qur'ana yuhyil qulub wa yusabbitul iman. Bahwasanya dengan membaca Al-Quran akan dapat menghidupkan hati-hati yang telah mati dan dapat menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, memperbanyak sedekah. Ini yang dianjurkan setelah Ramadan, memperbanyak sedekah. Di Ramadan kita melatih diri kita menjadi dermawan. Setelahnya kita juga diharapkan mampu menjaga semangat itu. Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Dan sedekah bisa berupa membantu fakir miskin. Kemudian dalam bentuk wakaf. Wakaf ini bisa ada 2, wakaf harta benda seperti karpet untuk masjid, AC untuk masjid, perbaikan tempat wuduk dan lain-lain. Kemudian juga bisa dengan cara membantu dakwah dan memberi makan orang miskin. Kemudian yang terakhir, menjaga akhlak dan taubat. Karena tujuan Ramadan adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan tanda diterimanya Ramadan adalah yang pertama, kita bisa lebih sabar ketika ada orang yang mengajak untuk berkelahi atau berantem, kita bisa lebih sabar, ya, tak terpancing emosi, dan bisa juga lebih menjaga lisan. Karena siapa yang beriman pada Allah dari akhir, hendaklah dia bicara baik atau diam. Kemudian kita juga diharapkan bisa menjauhi dosa-dosa. Apa yang dilarang kita tinggalkan sejauh-jauhnya dan lebih dekat kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesimpulannya adalah ulama mengatakan, la yang bagi ayakunal muslim abidan lillah fi Ramadan faqat, bal yakunu abidan lillah fi kulli waqtin. Yang artinya tidak sepantasnya bagi seorang muslim menjadi ahli ibadah hanya ketika bulan puasa, namun hendaknya dia menjadi ahli ibadah di setiap waktu dan tempat selagi dia masih bernafas. Demikianlah tausiah kita pada sore ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.